Menurut Bapak, seberapa pentingkah seseorang harus tetap berada di zona nyaman atau seseorang tersebut harus keluar dari zona nyaman? Baik, terima kasih untuk tema kita hari ini terkait dengan seseorang itu harus keluar dari zona nyaman atau tetap berada di zona nyaman ya. Bagi sebagian orang yang sudah benar-benar nyaman, dia akan mengatakan bahwa saya tetap harus berada di zona nyaman. Buat apa harus keluar dari zona nyaman? Di mana-mana orang mencari sesuatu yang nyaman. Justru kalau sudah dapat yang nyaman, kenyamanan tersebut harus dipertahankan. Jadi tidak keluar dari zona nyaman, tetapi membesarkan zona nyaman tersebut agar kenyamanan tersebut bisa langgeng lebih lama waktunya. Tetapi kita ini akan membicarakan itu dari sudut pandang yang berbeda, bahwa bagaimana sebenarnya kalau di banyak topik, di banyak tempat kita selalu mendengar bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Beberapa generasi menyatakan harus out of the box, tetapi di generasi sekarang, di generasi Z, ya, itu justru menyatakan bahwa no box. Artinya justru zona yang membatasi antara nyaman dengan tidak nyaman itu, sekatnya itu harus dibuka. Orang harus benar-benar menuju ke tempat, meraih ke tempat yang sukses itu dengan keluar dari zona nyaman. Apa yang membedakan orang yang berada di zona nyaman dengan orang yang memang harus keluar dari zona nyaman? Orang yang keluar dari zona nyaman pasti itu orang-orang yang pribadinya lebih open-minded ya. Cara berpikirnya, melihatnya itu memang jauh ke depan. Kemudian sebenarnya orang yang berada di zona nyaman itu, dia sudah membunuh kreativitasnya, dia mematikan kreativitasnya. Karena sebenarnya begitu dia keluar dari zona nyaman, dia dipaksa, dia menemui tantangan baru, dia menemui lingkungan baru, dia akan dipaksa untuk bisa lebih kreatif. Justru kreativitas itu membuat dia jadi beda dari yang lain. Dia menjadi tampil lebih beda. Justru tampil yang lebih beda, keberbedaan ini dengan orang lain itulah yang membuat dia kemudian lebih cepat menuju ke tempat yang lebih sukses, lebih baik. Jadi itu makanya disampaikan selalu bahwa orang-orang yang keluar dari zona nyaman, dia akan lebih cepat meraih ke tempat yang menurut orang-orang dari sudut luar melihat itu adalah tempat yang lebih sukses, karena dia menerima sudut pandang yang baru. Di beberapa organisasi termasuk instansi pemerintah saat ini juga melaksanakan kompetensi manajerial dan sosial kultural, juga kompetensi teknis. Ketiga kompetensi ini akan melahirkan gap kompetensi. Orang-orang yang berada di zona nyaman, dia selesai dengan gap itu saja, dia menerima apa adanya gap itu gitu. Ya sudah begini gapnya, ya sudah begitu, karena dia tidak ingin untuk terus meningkatkan, tidak tertantang untuk meningkatkan kompetensinya, karena yang khawatir saat dia meningkatkan kompetensinya, dia akan menghadapi hal baru. Kekhawatiran itu membuat dia tidak ingin untuk bisa mengembangkan kompetensinya lebih besar, sehingga gapnya itu akan terus semakin hilang. Nah, tetapi orang-orang yang ingin sukses, orang-orang yang tertantang untuk lebih baik ke depannya, dia akan keluar dari zona nyamannya dengan menyelesaikan gap kompetensinya. Dan ini juga dilakukan oleh instansi-instansi, beberapa instansi pemerintah juga melakukan ini, bahwa kompetensi yang ada, baik kompetensi manajerial, sosial, kultural, juga kompetensi teknis, bukan persoalan lulus atau tidak lulus, tapi persoalannya adalah kita mengetahui di mana gap kita. Dengan kita mampu menyelesaikan gap kita, maka kita sudah mempunyai langkah-langkah untuk mengembangkan kompetensi kita, sehingga kita menerima sudut pandang baru, kemudian kita tampil beda, dan kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang sukses. Saya rasa itu hal yang penting, makanya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih.